mengingat kembali setiap detail kejadian lebih dari 20 tahun yang lalu bukanlah hal yang mudah, apalagi menuangkannya ke dalam sebuah cerita. Benar-benar menguras energi. Semoga apa yang saya ingat bisa saya sajikan sebaik mungkin. Bulan Februari tahun 2000. Entah tanggal berapa, tapi yang pasti ini adalah masa akhir tahun Hijriyah dan akan memasuki awal tahun, yaitu bulan Muharram atau bulan Syuro dalam penanggalan Jawa, di mana banyak dipercaya sebagai bulan sakral yang akan banyak aktivitas alam gaib pada bulan ini. Aku dan beberapa teman di organisasi pecinta alam yang belum lama kami bentuk merencanakan pendakian ke Gunung Sindoro pada malam 1 Syuro. Bukan tanpa alasan, karena tanggal 1 Syuro juga merupakan hari libur nasional. Maka kami memanfaatkan hari libur ini untuk pendakian gunung. Bukan alasan-alasan lain apalagi yang berkaitan dengan hal gaib. Kami bukan kelompok yang menekuni dunia mistis dan sejenisnya. Gunung Sindoro kami pilih karena kami memiliki kenalan yang berasal dari kaki Gunung Sindoro. Sebut saja namanya Sandi. Bukan dari desa di mana jalur pendakian resmi berada. Tetapi dari desa temanku tersebut juga ada jalur menuju ke puncak. Jadi kami menyambut baik tawaran dia dengan alasan jalur yang akan kami lewati nanti bakal sepi tanpa hiruk-pikuk pendaki lain, dan pastinya akan ada tim yang mengawal pendakian kami hingga ke puncak. Jadi kami tidak perlu khawatir terjadi hal buruk, terutama tersesat. Beberapa hari menjelang keberangkatan, ada sedikit insiden dengan sekelompok lain yang juga tergabung dalam satu forum pecinta alam di kotaku. Mereka berniat menggagalkan pendakian kami dan ingin mengalihkan ke kegiatan lainnya. Dengan dalih kami adalah anggota forum dan harus mengikuti kegiatan forum. Tapi dengan tegas kami menolaknya. Kalaupun kelompok kami dikeluarkan dari keanggotaan pun tak masalah, kataku. Dan lucunya, tanpa konfirmasi sebelumnya, ternyata mereka malah ikut dalam pendakian kami dengan langsung menyusul ke lokasi. Inilah awal mula kekacauan yang nantinya terjadi karena minim koordinasi. Singkat cerita, kami pun berangkat menuju ke rumah temanku di salah satu desa di kaki Gunung Sindoro. Sore menjelang petang, kami semua sudah sampai di lokasi. Selanjutnya kami menyebut rumah temanku tersebut dengan base camp. Usai beramah tamah dengan anggota keluarga lainnya, kami beristirahat sejenak karena pendakian akan langsung kami mulai malam ini juga. Sekitar jam 9 malam kami sudah bersiap untuk mulai mendaki Gunung Sindoro. Tentunya beserta personil tambahan yang menyusul kami tadi. Tapak demi tapak, Kali Ayun merayapi punggung Sindoro dengan pelan namun pasti. Usai meninggalkan pemukiman penduduk, kami mulai memasuki area perkebunan warga yang biasanya ditanami tembakau. Udara dingin kini terasa semakin menusuk, diiringi dengan butiran tipis rina yang turun sejak sore tadi. Tidak deras, oleh karenanya kami tetap bergerak untuk melanjutkan pendakian. Nanti kalau dengar suara gamelan biarkan saja. Sudah biasa warga sini ada acara di malam 1 Syuro, ucap Sandi padaku. Posisiku saat ini berada di depan bersama Sandi sebagai penunjuk jalan. Bersama denganku juga ada Anton. Sedangkan yang lainnya mengekor secara berurutan ke belakang. Aku tidak tahu pasti berapa total peserta dalam pendakian ini. Yang jelas lebih dari 30 orang, yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok. Mendengar ucapan Sandi tadi, aku tidak begitu memikirkannya. Mungkin dia hanya mengingatkan supaya aku dan lainnya tidak kaget apalagi takut jika nantinya mendengar suara gamelan, karena hal itu sudah biasa.
Saat kami sampai di ujung area perkebunan dan hendak memasuki area hutan, tiba-tiba Sandi menghentikan langkah kami. Dia lalu memandang ke arah seberang lembah di samping kanan kami. Aku pun mengikuti, melihat ke arah sana. Ternyata di atas punggungan seberang sana ada orang berdiri sambil merokok. Orang itu lantas berteriak kepada kami, "Jangan lewat situ, kalian salah jalan. Nanti kesulitan kalau mau kembali," ucap seseorang di seberang sana. "Terus lewatnya mana, Bang?" jawab Sandi. "Ambil kiri, turun sedikit lalu memutar. Nanti kalian ketemu jalan naik," ucapnya lagi. "Terima kasih, Kang," jawab Sandi lagi. Sebelum kami kembali bergerak, Sandi memanggil adiknya yang saat ini berada di barisan belakang. Sebut saja namanya Yono, untuk menggantikan memimpin di depan sebagai penunjuk jalan. Yono pun menerima tugas dari kakaknya dan segera mengajak kami semua melanjutkan pendakian. Sebelum mulai berjalan, aku sempat kembali melihat ke arah orang yang menunjuk jalan tadi. Ternyata orang itu sudah tidak ada di sana. Dan belakangan, saat pendakian ini usai, kami baru menyadari bahwa yang menunjukkan jalan kepada kami sebetulnya bukan manusia. Bagaimana tidak, secara logika apa yang dilakukan penduduk malam-malam begitu di kebun? Apalagi ini bukan musim tanam tembakau. Tapi bagaimanapun juga kami tetap berterima kasih kepada makhluk itu karena telah menunjukkan jalan kepada kami. Sandi pun mengamini pendapatku. Sejak awal sampai di lokasi itu, dia sudah merasa bahwa kami salah jalur. Lalu dia merasa ada yang memanggil dari seberang lembah. Ternyata ada seseorang berdiri di sana. Dan perlu diketahui, Sandi merupakan warga asli kaki Gunung Sindoro. Jadi tidak heran jika dia memiliki kepekaan lebih terhadap hal gaib. Apalagi orang tua dan leluhurnya yang merupakan salah satu tokoh masyarakat yang disegani di desanya. Usai mengikuti petunjuk jalan dari seseorang tadi, akhirnya kami bisa kembali ke jalur pendakian. Yono meyakinkan kami bahwa benar ini adalah jalur pendakian. Masih tetap di barisan depan, Yono, aku, dan Anton tetap mengayuh langkah dengan pasti. Sesekali kami berhenti sejenak menunggu barisan belakang yang terkadang tercecer karena beberapa peserta mengalami kelelahan dan meminta beristirahat, terutama peserta cewek. Ritme pendakian yang demikian membuat kami menjadi terlalu lama berada di jalur dan secara otomatis lebih menguras tenaga. Dalam situasi seperti ini, ego kami sebagai pemuda yang memiliki semangat berapi-api menjadi meningkat. Aku dan Anton mengusulkan untuk terus berjalan meninggalkan rombongan belakang, supaya bisa segera sampai puncak. Toh beberapa kelompok sudah memiliki pemimpin yang lebih senior yang bertanggung jawab terhadap kelompok mereka masing-masing. Yono menyetujui pendapatku. Setelah berkoordinasi singkat dengan Sandi, kami memecah rombongan menjadi dua bagian. Bagian pertama yang memiliki stamina prima terus melanjutkan pendakian tanpa menunggu rombongan lainnya, dipimpin oleh Yono. Sedangkan bagian kedua juga terus berjalan sesuai ritme mereka tanpa meminta ditunggu oleh bagian pertama. Tapi dengan syarat, di setiap bagian rombongan harus ada pendamping dari tim lokal. Dan Sandi memimpin di bagian rombongan kedua. Bersama kelompok yang memiliki kondisi fisik dan stamina prima, aku bisa dengan cepat melibas tanjakan demi tanjakan punggung Sindoro untuk segera menggapai puncaknya. Hingga suatu ketika rombongan kami telah sampai di bagian hutan Gunung Sindoro yang masih cukup rimbun dengan dominasi pohon melanding gunung yang tidak terlalu besar, namun lumayan cukup tinggi. Yono menghentikan laju langkah kami dan menginstruksikan untuk break bersama. Mengingat kami sudah cukup lama berjalan dan beberapa orang juga sudah mulai terlihat kelelahan.
meski mereka tidak mengakui karena gengsi. Break kali ini kami tidak membuat kopi, hanya menikmati air putih dan rokok saja, karena memang kami tidak berniat untuk berlama-lama di sini. Saat kami sedang asik ngobrol, tiba-tiba sayup ku dengar suara gamelan khas pertunjukan wayang. Kami semua saling pandang dan terdiam. Artinya kami semua mendengarnya. Tenang, itu desa sebelah memang ada pertunjukan wayang di setiap malam 1 Suro, ucap Yono memecah kesunyian. Kami pun lega. Artinya suara gamelan ini bukan berasal dari dunia gaib. Setidaknya begitu pemikiranku. Dirasa sudah cukup istirahat. Kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Saat kami hendak beranjak, salah satu temanku yang bernama Diki menemukan sesuatu tergeletak di tanah terinjak olehnya.